Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Kita akan belajar tentang pengertian teks deskripsi, ciri objek dari teks deskripsi, ciri tujuan, dan juga ciri isinya. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan apa itu pengertian dari teks deskripsi, kemudian kalian harus bisa menentukan objek dari teks deskripsi, menentukan tujuan dari teks deskripsi, dan menentukan isi dari teks deskripsi. Sebelum kita lanjut, di sini saya sudah menyiapkan contoh teks deskripsi berjudul Parangtritis Nan Indah. Mari kita baca bersama-sama teks deskripsi ini. Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dengan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai secara sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah anak-anak, sebaiknya ketika kita membaca teks deskripsi, kita sambil membayangkan isinya, jadi kita bisa lebih memahami isi dari teks deskripsi. Nah, pengertian teks deskripsi. Deskripsi memiliki arti penggambaran. Maka teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci. Ini adalah pengertian sederhana dari teks deskripsi. Ingat ya, kata kuncinya adalah menggambarkan, bukan memberitahukan, bukan menginformasikan, bukan melaporkan, tetapi menggambarkan. Apa yang digambarkan? Yaitu objek. Bagaimana penggambarannya? Yaitu secara rinci. Paham ya anak-anak? Ciri objek. Apa itu objek? Objek adalah sesuatu yang dideskripsikan. Jadi, apa sih yang dideskripsikan dalam teks deskripsi tersebut? Nah, nanti kalian harus bisa menentukan objek apa yang dideskripsikan. Nah, cirinya kalau dalam teks deskripsi, objek yang dideskripsikan itu bersifat khusus, bukan umum. Maksudnya bagaimana? Contohnya tadi ada teks Parangtritis Nan Indah. Kira-kira objeknya apa? Ya, betul. Objeknya yaitu Pantai Parangtritis, atau sesuatu yang dideskripsikan dalam teks tersebut yaitu Pantai Parangtritis. Jadi bukan pantai secara umum, bukan pantai-pantai yang lain. Kalau teks deskripsi yang dideskripsikan itu khusus, hanya satu. Ya. Atau misalnya ingin mendeskripsikan ayah. Ayahnya siapa? Ayahku, berarti hanya ayahnya saya atau ayahnya si penulis. Sampai sini paham ya? Kemudian ciri tujuan teks deskripsi. Sesuai dengan pengertian dari teks deskripsi, tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan objek secara rinci. Jadi, tujuan dari teks deskripsi tadi Parangtritis Nan Indah yaitu apa?
menggambarkan objeknya apa yang digambarkan yaitu keindahan pantai Parangtritis ya. Jadi kita harus menemukan poinnya. Poinnya yaitu di sini adalah keindahan. Objeknya apa? Pantai Parangtritis. Tujuan teks deskripsi Parangtritis yang indah yaitu menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Kita lanjut. Ciri isinya. Isi teks deskripsi ciri-cirinya apa sih? Yaitu merinci atau perincian bagian-bagian objek. Karena dalam teks deskripsi dari satu objek ini dijelaskan atau digambarkan bagian-bagiannya. Kemudian menggambarkan secara konkret, yaitu menggunakan kata khusus. Dan yang ketiga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, untuk yang nomor 2 dan ketiga ini nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di penggunaan bahasa atau kaidah bahasa teks deskripsi. Nah, kemudian apa sih isi dari teks deskripsi Parangtritis nan indah? Kita bisa cari di pokok-pokok isi setiap paragraf. Yaitu paragraf 1 masih ingat tadi isinya tentang apa? Yaitu tentang keindahan fisik pantai, yang kedua tentang keindahan sore hari atau sunset, yang ketiga tentang suasana kegiatan pengunjung pantai. Bagaimana anak-anak sekarang sudah paham tentang materi teks deskripsi hari ini? Untuk lebih memperkuat pemahaman kalian, kita akan latihan. Ya. Di sini Ibu sudah menyediakan satu teks, Si Bagas Kelinciku. Mari kita baca bersama. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh mengemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum kuelus-elus dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Nah, anak-anak, mari kita tentukan bersama objeknya, tujuannya, dan juga isinya. Objeknya, sesuatu atau hal apa yang dideskripsikan dalam teks deskripsi berjudul Si Bagas Kelinciku? Ya, betul sekali, yaitu objek yang dideskripsikan adalah kelinci bernama Bagas. Ingat ya, jadi cirinya apa? Bersifat khusus. Jadi bukan kelinci secara umum, tapi kelinci, seekor kelinci yang bernama Bagas. Kemudian tujuannya menggambarkan keunikan kelinci yang bernama Bagas. Ya, betul sekali. Isinya bisa kita lihat dari pokok-pokoknya dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Yang pertama yaitu ciri fisik kelinci bernama Bagas. Yang kedua, kemanjaan kelinci bernama Bagas. Yang ketiga, keunikan kelinci bernama Bagas. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham materi pembelajaran kita hari ini? Silakan kalian kembali cek di grup WA untuk mengerjakan tugas yang saya kirim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.